Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lupanca Adija. Saya dari kelas Agroteknologi B semester 4 Fakultas Pertanian Universitas Garut. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang regenerasi tanaman dari kultur Ikalus Arnica montana. Mari kita simak langsung video. Kita lihat yang pertama adalah latar belakang, metode dan bahan. Metode dan bahan awal, komposisi media nutrisi untuk industri kalus, komposisi media nutrisi untuk organogenesis tidak langsung, kondisi budaya, hasil dan pembahasan, pengembangan kalus, induksi organogenesis, pucuk tidak langsung, perkalian tunas yang diregenerasi, rooting in vitro, dan aksimilasi in vivo. Kemudian yang terakhir kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Arnica montana adalah tanaman obat yang sangat berharga. Habitat alami Arnica montana di Bulgaria masih dalam pembahasan. Arnica montana telah digunakan sejak dahulu dalam pengobatan tradisional dan saat ini banyak digunakan di bidang farmasi dan kosmetik karena aktivitas antiseptik, antiinflamasi, antibakteri, anti jamur, dan antioksidan. Tingkat nutrisi yang berbeda bersama dengan konsentrasi fitohormon, suhu, cahaya kelembaban, dan genotip tanaman adalah faktor yang menentukan inisiasi kalus dan pertumbuhan dari jaringan tanaman. Ya, yang selanjutnya metode dan bahan. Yang pertama ada bahan awal. Bahan awal yaitu biji montana dikumpulkan di pegunungan Karpatian, Ukraina. Kemudian sterilisasi benih matang dan tanaman Arnica montana berumur 3 bulan yang ditanam secara in vitro. Untuk inisiasi kultur kalus, daun muda 0,5 kali 1,0 cm dan tangkai daun 0,6 cm digunakan sebagai bahan eksplan. Kemudian di bawah tudung aliran laminar kertas autoclave digunakan untuk memotong cakram daun dengan ukuran dan bentuk yang seragam dan segmen tangkai daun dengan ukuran yang sama. Selanjutnya, komposisi media nutrisi untuk induksi kalus. Media medium murasage dan skog MS dengan vitamin mengandung 1 gram per liter dan 20 eksplan per nutrisi sedang digunakan. Kemudian kasein hydrosilat, sukrosa 3% dan agar 0,6%, eksplan yang dimulai, segmen tangkai daun dan bagian daun ditempatkan di cawan petri mengandung media MS. Parameter yang diukur yaitu persentase kalus terinduksi, konsistensi warna, dan struktur jaringan setelah 4 minggu kultur. Ya, yang selanjutnya komposisi media nutrisi untuk organogenesis tidak langsung. Kalus dipindahkan ke media segar yang dilengkapi dengan 0,1 mg per liter 2,4 D atau IAA dalam kombinasi dengan 0,5 mg per liter larutan BA untuk proliferasi lebih lanjut. Kemudian setelah dikultur selama 4 minggu, kalus kembali ditransfer ke media MS di mana BA meningkat menjadi 1,0 mg per liter. Yang tadinya 0,5 gram jadi 1,5 mg. 1,0 mg per liter ya. Selanjutnya setelah periode inkubasi pemotretan frekuensi di induksi rata-rata, jumlah tunas dan panjang tunas dikumpulkan dan dianalisis juga. Ya, kita lihat pada tabel pertama. Tunas dipisahkan dari kultur kalus dan dipindahkan ke media multiplikasi perkalian tunas yang diregenerasi. 4 jenis sitokinin, BA, kinetin, zitin pada konsentrasi 1 mg per liter. Tunas dipisahkan dari kultur kalus dan dipindahkan ke media. Kemudian pada tabel kedua, munculnya tunas dari pangkal tanaman yang diregenerasi dimasukkan ke dalam pertimbangan dan untuk menghitung frekuensi perkalian. Tanaman dicuci bebas agar dipindahkan ke pot kecil yang berisi gambut, perlit, dan koko pada perbandingan 2:1:1. Setelah masa adaptasi 6 minggu, planlet aktimilasi dipindahkan ke rumah kaca. Jadi, tabel yang pertama yaitu pada kultur kalus yang belum tumbuh besar. Kemudian tabel kedua, setelah kultur kalus muncul tunas ya. Yang selanjutnya kondisi budidaya. Semua media disesuaikan dengan pH 5,6 dengan 1N NaOH sebelumnya autoclaving. Kemudian media nutrisi disterilkan dan diautoklav pada suhu 120 Celcius selama 20 menit pada 1 atm, intensitas cahaya dan kelembaban 70%. Kemudian jaringan kalus dimulai pada kondisi cahaya redup. Kultur tunas dipertahankan di ruang pertumbuhan pada suhu 22
sampai lebih 2 derajat Celcius. Foto periode 16 jam di bawah lampu neon pada 40 sampai 2S1. Pot dengan tanaman ditempatkan di bawah kotak transparan di 24 Celcius dan kelembaban relatif 90%. Analisis data dilakukan dengan menggunakan paket komputer Sigma Stat. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama, pada pengembangan kalus, induksi sel yang tidak berdiferensiasi dimulai dengan bagian kecil jaringan tanaman yang dimanipulasi dengan ZPT untuk pembentukan kalus. Jaringan dari daun dan tangkai daun diperoleh pada kondisi cahaya redup. Induksi kalus menjadi terlihat pada permukaan eksplan dan pada tepi yang terluka setelah 21 hari. Jadi, induksi kalus menjadi terlihat pada permukaan eksplan, jadi setelah 21 hari baru terlihat ya. Kemudian pada induksi organogenesis pucuk tidak langsung. Kapasitas regenerasi melalui organogenesis pucuk tidak langsung dari kalus yang berasal dari daun dan petiole diuji. Jumlah tunas per eksplan sangat dipengaruhi oleh media kultur dan penerapan regulator pertumbuhan. Suplemen hormon dipilih karena optimal untuk pembentukan kalus di antara banyak kombinasi yang diuji. Kalus berwarna krim pucat dengan struktur kasar. Nah, kita lihat pada tabel pengaruh zat pengatur tumbuh pada induksi kalus dan pucuk dari eksplan daun Arnica montana ya. Bisa kita lihat pada media pengatur pertumbuhan tanaman, bagian induksi kalus, sifat kalus, regenerasi tunas, banyaknya pemotretan ya. Ya, sudah paham. Selanjutnya, ketika kalus yang diturunkan dari daun dikultur dalam medium MS3 ditambah dengan 1,0 mg per liter larutan BA dan 0,1 mg per liter larutan 2,4 D, diferensiasi pucuk diamati. Munculnya area hijau kalus adalah sinyal untuk memulai proses regenerasi pucuk setelah 4 minggu di media ini. Kalus yang berasal dari daun mulai menghasilkan primordia pucuk yang berkembang menjadi tunas adventif. Organogenesis tunas tidak langsung dicapai dengan tunas yang rendah masing-masing 30% dan 50% pada bagian kedua dan ketiga. Selanjutnya jumlah tunas adalah 0,86 per kalus. Kalus menghasilkan akar yang panjang. Ketika kalus dipindahkan ke media yang sama, jumlah tunas menghasilkan meningkat 2,12 tunas per kalus. Mereka telah mengembangkan daun sepenuhnya dan dikonversi menjadi tanaman vigor. Tumbuhan sehat dari kalus yang berasal dari daun diperoleh untuk regenerasi dan siap untuk penanaman in vitro lebih lanjut. Ya, kita bisa lihat pada gambar di bawah. Pembentukan pekalus pada media MS yang dilengkapi dengan 0,1 mg pada gambar A. Yang pada gambar B, pertumbuhan kalus pada media MS yang mengandung 0,5 mg per liter larutan BA dan 0,1 mg per liter larutan 2,4 D. Pada gambar C dan D, regenerasi pucuk pada media MS yang dilengkapi dengan 1 mg per liter BA dan 0,1 mg per liter 2,4 D. Yang selanjutnya, perkalian tunas yang diregenerasi. Ini pada tabel kedua, yaitu pengaruh pertumbuhan tanaman yang berbeda terhadap induksi beberapa tunas tanaman Arnica montana yang diregenerasi. Ya, bisa kita lihat pada tabel kedua ya. Yang selanjutnya, perkalian tunas yang diregenerasi. Penggabungan IAA pada konsentrasi rendah dalam media yang ditambah BA meningkat respon hingga 100% dengan lebih dari 16 pucuk per eksplan, tetapi menurunkan tinggi rata-rata pucuk. Tinggi rata-rata maksimum tunas 3,52 cm diamati pada media MS yang dilengkapi dengan 2 IV dan IAA, tetapi jumlah tunas lebih rendah. Bisa kita lihat pada tabel kedua ya. Hasil kami menunjukkan bahwa frekuensi perbanyakan in vitro tunas yang diregenerasi dari kultur kalus lebih tinggi daripada perbanyakan tunas yang diperoleh selama perbanyakan klonal Arnica montana. Yang selanjutnya, routing in vitro dan aklimatisasi in vivo. Untuk routing, tunas terisolasi dipindahkan ke medium berbeda yang dilengkapi dengan berbagai konsentrasi IBA dan primordia akar diamati dalam 12 sampai 14 hari. Akar yang diinduksi oleh 1 mg per liter
IBA lebih tipis dan lebih pendek tanpa cabang dengan rasio 2:1:1 dari gambut, perlit, dan koko. Ditemukan optimal untuk pengerasan tanaman. Jadi dosis atau racikan larutan IBA ini yang paling cocok yaitu 2:1:1 ya. Kemudian rata-rata 60% dari peranelat yang diakumulasi bertahan setelah dipindahkan ke rumah kaca. Semua tanaman regenerasi in vitro yang berasal dari kultur kalus menunjukkan perkembangan normal ketika mereka mencapai tahap pengaliran. Ya, yang selanjutnya budidaya tanaman regenerasi Arnica montana bisa kita lihat pada tanaman A, tanaman B, pada gambar A dan B dan C, yaitu tanaman multiplikasi in vitro pada tanaman A, pada tanaman B tanaman berakar in vitro, dan pada tanaman C tanaman aklimatisasi in vivo. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Prosedur mikropropagasi Arnica montana melalui organogenesis tidak langsung dan diadaptasi tanaman yang berhasil dengan kondisi rumah kaca telah dikembangkan 2,4D lebih efektif untuk induksi kalus daripada tingkat yang perkalian yang tinggi 100%. Proliferasi tunas maksimum 16,31 tunas per explant. Media optimal untuk rooting adalah setengah ms yang mengandung larutan IBA 0,5 mg per liter. Tanaman berhasil diaklimatisasi in vivo. Sistem regenerasi in vitro ini dapat digunakan untuk penyaringan dan perbanyakan klon elit Arnica montana yang efektif. Ya, setelah kesimpulan kita harus. Dan selanjutnya, bagaimana kita cara mendaftarkan bila kita mempunyai tanaman atau tanaman yang baru yang kita kembangkan, bagaimana ya? Ya, yang selanjutnya, cara mendaftarkan tanaman kita agar bisa diakui sebagai sumber daya genetik asli Indonesia. Ya. Pertama, syarat-syarat pendaftaran varietas lokal. Formulir pendaftaran varietas lokal yang sudah diisi dan ditandatangani oleh bupati, wali kota, gubernur, atau lembaga institusi yang ditunjuk atau tim yang dibentuk sesuai dengan sebaran geografis varietas lokal di atas kertas bermaterai. 3. Foto yang disebut dalam deskripsi dicetak berwarna di atas kertas daun yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya. 4. Surat penunjukan atau surat pembentukan tim oleh bupati, wali kota, gubernur sesuai dengan sebaran geografis varietas lokal kepada lembaga institusi yang ditunjuk atau tim yang dibentuk apabila pendaftaran varietas lokal diajukan oleh lembaga institusi daerah atau tim. Yang selanjutnya, syarat-syarat pendaftaran varietas hasil pemuliaan. Pertama, formulir pendaftaran varietas hasil pemuliaan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pemilik varietas hasil pemuliaan di atas kertas bermaterai. 2. Foto yang disebut dalam deskripsi dicetak berwarna di atas kertas dok yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya. 3. Surat penugasan kepada pemulia apabila varietas yang akan didaftarkan oleh lembaga atau institusi yang mempekerjakan pemulia. 4. Surat pemesanan atau perjanjian kerjasama apabila varietas hasil pemuliaan akan didaftarkan oleh perorangan atau lembaga atau institusi melalui pemesanan atau perjanjian kerjasama. Yang kelima, dokumen kepemilikan varietas apabila suatu varietas hasil pemuliaan diperoleh melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Yang keenam, surat penunjukan untuk mendaftarkan apabila mendaftarkan bukan oleh pemulia atau pemilik dari varietas hasil pemuliaan yang akan didaftarkan. Yang terakhir, pedoman pengisian formulir pendaftaran varietas tanaman. Ya, yang terakhir yaitu bagan alur pendaftaran varietas lokal hasil pemuliaan. Ini bukan yang terakhir ya. Ini bagan alur pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan itu yaitu jalur ya, bisa kita lihat pada gambar tersebut. Yang selanjutnya, pendaftaran varietas hortikultura. Persyaratan administrasi surat permohonan bermaterai deskripsi varietas hasil uji keunggulan varietas hasil uji kebenaran varietas. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan perbanyakan benih yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal. Surat pernyataan kesanggupan menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai deskripsi
Surat pernyataan kesanggupan memelihara arsip benih atau tanaman yang didaftarkan sebagai varietas asli autentik. Surat pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar apabila varietas benih tersebut Anda daftarnya dicabut. Penamaan sesuai peraturan foto tanaman atau bagian tanaman yang menunjukkan kekhasan, keunikan, penciri utama untuk disandingkan dengan pembandingnya dalam satu frame foto yang berukuran minimal 500 kilobyte. Kemudian softcopy makalah hasil uji keunggulan, deskripsi varietas dan foto tanaman. Yang khusus varietas introduksi ditambahkan syarat-syarat, yaitu surat jaminan yang menyatakan dalam jangka waktu 2 tahun setelah didaftarkan benih harus diproduksi di dalam negeri apabila varietas tersebut dapat diproduksi di dalam negeri. Surat kuasa dari pemilik varietas untuk mendaftarkan varietas dan mengedarkan benih bila varietas yang didaftarkan bukan milik sendiri. C. Surat izin pemasukan benih untuk tujuan uji adaptasi, klarifikasi teknis, uji keunggulan, uji kebenaran. Nah, ini yang terakhir, bagan alur pendaftaran tanaman hortikultura ya. Bisa kita lihat mungkin ada agak ngeblur ya. Bagan alur pendaftaran varietas hortikultura, ada permohonan, surat permohonan ya, dokumen persyaratan pusat PUTPP ya. Mungkin nanti saya bisa share lagi ya. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaiannya yang kurang jelas. Insya Allah untuk kedepannya lebih baik lagi. Tetap semangat berpuasa karena sebentar lagi akan lebaran. Tetap di rumah saja, karena dengan di rumah kalian akan menyelamatkan dunia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.